Dalam catatan sejarah, ada satu kerajaan yang ceritanya itu, wah, udah melampaui legenda, bahkan hampir terasa seperti mitos. Hari ini, kita akan coba jelajahi dunia yang penuh keajaiban dari kerajaan Nabi Sulaiman. Kita mulai dari sini ya. Coba deh bayangin ada seorang raja yang begitu agung, begitu berkuasa, tapi ia bisa mendengar dan paham betul bisikan seekor semut kecil. Kemampuan unik inilah yang jadi semacam kunci pembuka ke semua keajaiban kerajaannya. Oke, pertama-tama, yang perlu kita pahami adalah identitas gandanya yang super unik. Nabi Sulaiman itu bukan cuma seorang raja yang memerintah dengan kekuasaan duniawi, tapi juga seorang nabi yang dibimbing langsung oleh wahyu. Nah, perpaduan inilah yang jadi pondasi dari segala kehebatannya. Yap, disinilah letak kuncinya. Kekuatannya yang luar biasa itu bukan datang dari kekuatan militer biasa atau strategi perang, tapi merupakan anugerah langsung dari Tuhan. Statusnya sebagai seorang nabi, itulah fondasi dari semua kemegahan dan kekuatan kerajaannya yang tak tertandingi. Sekarang, yuk kita coba masuk ke dalam kerajaannya yang luar biasa ini. Lupakan deh peta kerajaan pada umumnya, karena wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman itu melampaui batas-batas dunia yang kita kenal. Jadi rakyatnya tuh bukan cuma manusia ya, kerajaannya itu mencakup dunia binatang dan bahkan bangsa jin. Makhluk gaib tak kasat mata yang diciptakan dari api. Ini adalah skala kekuasaan yang, ya ampun, belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah manusia. Coba lihat komposisi pasukannya. Manusia, jin, dan hewan semuanya berbaris dalam satu formasi yang rapi dan super disiplin. Ini bukan sekedar pamer kekuatan loh, ini adalah bukti kepemimpinan agung yang bisa menyatukan tiga dunia yang sangat berbeda di bawah satu komando. Oke, kita udah lihat apa aja isi kerajaannya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya semua itu bisa terjadi? Nah, jawabannya ada pada mujizat-mujizat khusus yang dianugerahkan kepada beliau. Ini pertanyaan yang bagus kan? Gimana coba caranya seseorang bisa memerintah angin atau menyuruh jin untuk bekerja? Kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk itu? Yuk, kita lihat anugerah luar biasa yang jadi jawabannya. Jadi, pada dasarnya ada tiga pilar utama kekuatannya. Pertama, kemampuan berbicara dengan binatang. Kedua, mengendalikan angin sebagai alat transportasi. Dan ketiga, memerintah bangsa jin yang perkasa. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kemampuannya berkomunikasi. Ini benar-benar luar biasa. Dari semut yang paling kecil sampai burung-burung di angkasa, Nabi Sulaiman bisa memahami bahasa mereka seolah-olah mereka bicara dalam bahasa manusia. Ini adalah level koneksi dengan alam yang sulit kita bayangkan. Selanjutnya, coba deh bayangin Anda punya jet pribadi tercepat di dunia, tapi Anda nggak butuh pesawatnya. Beliau cukup memberi perintah lisan dan angin akan menjadi kendaraan super cepat untuknya dan seluruh pasukannya. Perjalanan yang harusnya berbulan-bulan bisa ditempuh dalam sekejap mata. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling bikin kita merinding takjub. Wewenangnya atas bangsa jin. Makhluk-makhluk gaib yang kuat ini jadi tenaga kerja beliau. Mereka membangun istana-istana megah dan mengerjakan proyek-proyek raksasa yang mustahil dikerjakan oleh tangan manusia. Nah, kekuatan-kekuatan super ini bukan cuma buat pamer loh. Yuk, kita lihat gimana beliau menggunakannya dalam kisah-kisah nyata yang menunjukkan kebijaksanaannya yang sangat dalam. Ini salah satu cerita yang paling ikonik. Bayangkan ya, pasukan raksasa yang terdiri dari manusia, jin, dan hewan sedang berbaris dengan gagahnya. Lalu mereka sampai di sebuah lembah yang ternyata dipenuhi oleh sarang semut. Di tengah hiruk-pikuk suara pasukannya yang besar itu, Nabi Sulaiman mendengar suara yang sangat kecil. Suara seorang pemimpin semut yang lagi memperingatkan koloninya tentang bahaya yang mendekat. Sebuah peringatan yang penuh kepedulian. Dan disinilah letak keagungannya yang sesungguhnya. Beliau nggak cuma mendengar, tapi beliau juga paham dan menghargai. Reaksinya, sebuah senyuman, tanda kebijaksanaan, belas kasih, dan kerendahan hati yang luar biasa. Punya kekuatan sebesar itu, tapi tetap peduli pada makhluk yang paling kecil sekalipun. Tentu aja, kabar tentang raja yang super bijaksana ini menyebar kemana-mana, sampai terdengar oleh seorang penguasa wanita yang sangat kuat dan cerdas. Namanya Ratu Balkis dari negeri Sabah. Nah, pertemuan mereka berdua ini jadi salah satu babak paling penting dalam sejarah. Untuk menyambut Ratu Balkis, Nabi Sulaiman menunjukkan salah satu keajaiban istananya, sebuah lantai yang terbuat dari kaca yang begitu bening. Saking jernihnya, sang ratu sampai mengira itu adalah kolam air, dan secara refleks mengangkat gaunnya saat mau melangkah.
Jadi, poin pentingnya di sini adalah kemegahan istana itu bukan buat pamer kekayaan. Itu adalah sebuah sarana dakwah, sebuah pesan. Setelah melihat bukti nyata kekuasaan dan hikmah Nabi Sulaiman, Ratu Balkis sadar bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar di baliknya, dan ia pun memilih untuk beriman. Terus, apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari semua kisah ini? Apa pesan abadi dari kerajaan Nabi Sulaiman yang legendaris itu? Yuk, kita coba simpulkan. Tak ada akhirnya, ini bukan sekedar cerita tentang raja terkuat atau terkaya. Ini adalah pelajaran bahwa mujizat dan kekuasaan yang luar biasa itu adalah sebuah amanah. Nabi Sulaiman menggunakan semua anugerah itu bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi sebagai alat untuk menyebarkan iman dan kebijaksanaan. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan bersama. Apa sih definisi kekuatan sejati bagi kita? Apakah soal kemegahan yang bisa dilihat oleh mata, ataukah kebijaksanaan yang bisa menyentuh hati? Kisah Nabi Sulaiman sepertinya sudah memberikan jawaban yang sangat jelas.